Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya Bang Esot. Kisah yang berjudul Jaran Goyang Gunung Kawi. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sengaja Pak Budi meminta Ahmad untuk berkunjung ke posnya. Ukuran pos Pak Budi tidak terlalu besar, seperti kontrakan petakan. Di dalamnya ada tempat tidur, kursi, dispenser, rice cooker, dan sebuah televisi. Ahmad duduk di kursi, sedangkan Pak Budi duduk di tepi tempat tidurnya. Ada sosok gaib yang mengikuti istrimu, Mas. Saya juga ngerasa begitu, Pak. Saya punya cara agar sosok gaib itu pergi dari istrimu. Bagaimana, Pak? Pak Budi mengeluarkan sebuah keris dari kolong tempat tidurnya. Ini keris sakti, Mas. Di dalamnya ada jin baik yang bisa ngusir jin-jin jahat. Cara kerjanya bagaimana, Pak? Kalau Mas keluarkan keris ini dari sarungnya, lalu Mas tancapkan di belakang villa, maka jin baik dalam keris ini akan menjaga keluarga Mas dari jin jahat. Ahmad mengangguk. Dalam hatinya bergumam, bisa jadi keris ini akan mencabut ajian jaran goyang dari tubuh Mila. Wah, bahaya juga. Bagi Ahmad, keris Pak Budi adalah ancaman. Jadi dia enggan menerima keris itu. Saya pikir-pikir dulu ya, Pak. Soalnya saya tidak pernah mainin barang sakti, jadinya takut. Pak Budi heran dengan sikap Ahmad. Dikasih solusi malah menolak. Semenjak saat itu Ahmad berpikir kalau Pak Budi ini adalah ancaman besar bagi kelangsungan rumah tangganya. Dia bukan orang sembarangan. Bisa dikatakan kalau Pak Budi ini adalah orang sakti. Bisa jadi saat Ahmad lengah, Pak Budi diam-diam menancapkan keris saktinya di belakang villa. Maka pada suatu malam, Ahmad gelap hati. Dibawanya sebuah linggis untuk membunuh Pak Budi. Langkahnya tergesa karena takut ada orang yang melihat aksinya. Sesampainya di pos Pak Budi, ia mengetuk pintu. Wah, Mas, tumben malam-malam begini datang ke pos saya. Ada yang bisa saya bantu, Mas? Tanpa basa-basi dihantamkan linggis ke batang leher Pak Budi. Seketika Pak Budi terkapar, pingsan. Agar pembunuhannya bersih, ia tidak melukai permukaan kulit Pak Budi, melainkan membekap wajah dengan sebuah bantal. Ditekan bantalnya pada permukaan wajah Pak Budi hingga membuat lelaki itu kejang-kejang dan tewas seketika. Dengan tergesa Ahmad mencari keris sakti di bawah tempat tidur Pak Budi. Setelah berhasil menemukannya, Ahmad selipkan ke kantong celananya. Yang dilakukan Ahmad berikutnya adalah melenyapkan jasadnya agar tidak ada seorang pun yang tahu kalau Pak Budi dibunuh. Sebuah lubang sudah disiapkan Ahmad untuk mengubur jasad. Lubang yang ia gali tidak jauh dari vilanya. Setelah selesai mengubur jasad, Ahmad berusaha meratakan permukaan tanahnya, kemudian melapisinya dengan rerumputan. Lokasi lubang yang Ahmad gali juga jarang sekali dikunjungi orang. Dalam sebulan, Ahmad yakin rumput-rumput itu akan tumbuh subur menimbun jasad Pak Budi. Setelah semuanya dikerjakan dengan apik, Ahmad merasa lega. Sekarang tidak ada lagi ancaman bagi keberlangsungan rumah tangganya bersama Mila. Perihal keris sakti, Ahmad akan menjaganya agar tidak ada seorang pun yang bisa menggunakan keris itu. Sepulangnya dari mengubur jasad Pak Budi, dari luar rumah, tepatnya dari pantulan tirai jendela, Ahmad melihat Mila sedang berjumpa dengan seorang lelaki yang tidak dikenalnya. Mereka berdua terlihat sangat mesra. Dengan amarah yang berapi-api, Ahmad menendang pintu dan kebetulan tidak dikunci. Namun tidak ada siapa-siapa di ruang tamu. Mila juga sedang tidur dengan pulas di atas tempat tidur. Semenjak saat itu, kejadian demi kejadian aneh mulai menghantui Ahmad. Seperti ada yang mengikuti Mila, dan Ahmad yakin makhluk gaib itu lebih dari satu. Mila juga semakin hari tingkahnya semakin aneh, seperti ada yang mengendalikannya. Akhir-akhir ini, Mila selalu sibuk dengan kucing hitamnya. Bahkan perlakuan Mila kepada kucingnya
bukan lagi seperti majikan dan hewan peliharaan. Sekarang terlihat seperti sepasang kekasih. Selalu dicumbu berlebihan, digendong kemana-mana, sekalipun ke kamar mandi. Mila pasti membawa serta kucingnya. "Kamu kenapa sih? Ngurusin kucing melulu?" Ahmad tiba-tiba naik pitam. Ia marah karena tidak ada makanan di dapur. Mila tidak masak, seharian hanya main dengan kucing hitamnya. Sayang. Mila tidak memperdulikan kemarahan Ahmad. Masih selonjoran santai di atas sofa sambil memeluk kucing hitamnya. "Mila, kamu dengar gak?" Tetap tidak ada respon. Jengkel, Ahmad menarik paksa kucing hitam dari pelukan Mila, lalu membantingnya ke dinding. Panik, kucing hitam berlari ke dapur. Kamu kenapa sih? Gak bisa banget lihat orang bahagia." Mila melawan. Ia berdiri di hadapan Ahmad. "Aku suamimu ya, Mila. Dari kemarin aku perhatiin kamu main kucing terus. Kamu sampai lupa masak. Mana kucingnya? Aku bunuh sekalian." "Jangan sayang, aku mohon jangan. Aku sayang banget sama kucing itu." Mila menangis sambil memegangi lengan kanan Ahmad. Baru pertama kali Ahmad melihat istrinya menangis, luluh juga hatinya. Ia tidak tega. Segera Ahmad meminta maaf sambil mengecup kening istrinya yang masih menangis terseduh-seduh. Yang terjadi di hari selanjutnya sangat di luar nalar Ahmad. Tengah malam ia terbangun karena mendengar suara erangan dari dapur seperti sedang bersetubuh. Pelan-pelan Ahmad mengintipnya. Sesosok makhluk gaib berbulu hitam dengan ekor panjang menjulur ke lantai sedang menyetubuhi istrinya. Ternyata kucing hitam yang selama ini menemani Mila adalah jelmaan jin jahat. Yang tidak lain adalah anak buahnya Nyai penghuni air terjun Panggelangan. Dengan amarah yang meletup-letup, Ahmad mengambil keris sakti yang ia sembunyikan di lemari, kemudian menghantamkannya ke tubuh makhluk gaib tersebut. Seketika makhluk gaib tersebut menghilang. Mila terkapar tidak berdaya di atas lantai. Hari demi hari berlalu. Mila semakin aneh, apalagi semenjak kucing hitam kesayangannya hilang. Dia seperti orang gila. Sudah tidak mau urus suami, tidak pernah masak lagi. Jangankan masak, rumah saja kalau bukan Ahmad yang bersih-bersih, maka sudah terbengkalai. Makin hari Ahmad makin khawatir melihat keadaan Mila. Ia tidak bisa lagi diajak bicara, menjadi pendiam dan terkadang marah-marah sendiri. Kadang tertawa sendiri. Ia sering memanggil-manggil kucing hitamnya yang hilang entah kemana. Ahmad pernah bermimpi didatangi sesosok jin penghuni keris. Jin itu mengatakan kalau nyawa Mila dalam bahaya. Ilmu jaran goyang harus segera dicabut dari dalam tubuh Mila. Setelah memantapkan niatnya, Ahmad akhirnya menancapkan keris di belakang villa. Seketika saja jerit terdengar dari kamar. Mila terlihat kesakitan sebab ilmu jaran goyang yang akan keluar dari dalam tubuhnya. Ahmad berdiri di mulut pintu kamar, memperhatikan Mila yang sedang menjerit-jerit kesakitan. Andai setelah jaran goyang dicabut, kemudian Mila tidak lagi mencintainya, ia sudah siap. Sudah tidak tahan Ahmad melihat penderitaan Mila selama ini. Ada rasa sesal dalam hatinya, tapi semua sudah terlanjur terjadi. Yang harus diketahui dari ilmu pelet adalah soal tumbal. Bila seseorang menggunakan ilmu pelet, itu artinya dia melakukan perjanjian dengan setan. Jaran goyang tidak cukup ditukar dengan hanya bertapa. Ilmu jaran goyang adalah milik setan dan pasti meminta imbalan nyawa. Sialnya, hal itulah yang tidak disampaikan Abah Kuir pada Ahmad. Ada yang ditutup-tutupi oleh Abah Kuir. Seharusnya tidak sepantasnya Ahmad percaya pada orang yang baru dikenalnya di bis, apalagi menawarkan ajaran setan yang bisa berujung tragis. Tanpa Ahmad ketahui, sebenarnya Abah Kuir sedang dalam proses menyempurnakan ilmu hitamnya. Guru besarnya adalah setan yang tinggal di Gunung Kawi, sebuah gunung tempat pesugihan dan ilmu kebatinan. Syarat terakhir yang harus Abah Kuir lakukan adalah mencari murid yang ingin mempelajari ilmu jaran goyang, karena ilmu jaran goyang ini nantinya akan memakan tumbal untuk persembahan gurunya Abah Kuir. Untung saja ia bertemu Ahmad, orang yang tidak tahu apa-apa tentang jaran goyang, sehingga Abah Kuir bisa memanfaatkannya. Dari dalam kamarnya yang gelap,
Abah Kuir sedang berdiri dengan satu kaki. Kaki kanannya diangkat dan telapak kakinya ditempelkan ke paha kiri. Kedua tangannya bersedekap di perut, matanya terpejam, badannya telanjang, hanya mengenakan celana pendek hitam. Bibirnya bergetar hebat. Ia tengah merasakan kalau ilmu hitam miliknya sudah sempurna. Abah Kuir senang saat mendengar bisikan jin memberitahunya kalau roh Mila sudah dibawa ke Gunung Kawi. Tiba-tiba saja lampu villa mati. Kebetulan malam itu Ahmad sedang mandi. Segera ia membersihkan busa dari badannya, meraih handuk, dan menyalakan senter smartphone. Sudah hampir 1 bulan Ahmad tinggal di villa milik keluarga Mila. Baru kali ini kejadian mati lampu. "Sayang," berjalan Ahmad dengan perlahan menuju kamar. "Mila." Pintu kamar tidak dikunci, sehingga Ahmad dapat dengan mudah membukanya. Engsel pintu mengeluarkan suara ngilu. Ahmad sempat menutup telinga kirinya. Ia selalu lupa untuk meminyaki engsel pintu. Tepat di depan lemari pakaian, Mila sedang berdiri membelakangi Ahmad. Ia tertunduk. Cahaya senter smartphone menyinari punggung Mila. "Sayang." Ahmad tegang. Mila sama sekali tidak menjawab, masih mematung membelakangi Ahmad saat Ahmad sentuh pundaknya. Tiba-tiba saja pakaian Mila berjatuhan. Badannya hilang seketika entah kemana. Rupanya, kekuatan keris sakti tidak bisa mengalahkan kesaktian jaran goyang. Ilmu hitam itu tetap meminta tumbal. Memang sudah semestinya, barang siapa yang meminta bantuan setan, maka akan terjerumus pada kesesatan dan penyesalan. Dan sekarang, jasad wanita pujaan Ahmad hilang seketika. Ia kebingungan. Dicabut saja keris di belakang vilanya, lalu memukul-mukulkan keris sakti ke dinding kamar, berharap Mila bisa kembali lagi. Tapi semuanya nihil. Mila hilang di gondol makhluk gaib. Sekarang tinggal Ahmad yang menangis di atas tempat tidur. Ia tidak menyangka ternyata mencintai seseorang dengan amat kuat dapat membunuh akal sehat. Menyesal sekali Ahmad menggunakan jaran goyang. Ya, Abah Kuir, Ahmad harus menemui lelaki tua yang mengajari jaran goyang. Pikir Ahmad, dialah satu-satunya lelaki yang bisa memberikannya petunjuk. Ahmad berani melakukan apapun demi menyelamatkan Mila. Smartphone Mila berdering. "Iya mah." Ahmad mencoba untuk tenang. "Mila mana?" "Oh, dia udah tidur mah." "Coba bangunkan, Mama mau ngomong." "Duh, kasihan mah, saya nggak tega kalau ngebanguninya. Kayaknya dia kelelahan." "Oh, ya sudah, besok pagi Mama akan telepon lagi. Mama kangen sama Mila." "Iya mah, nanti Ahmad sampaikan ke Mila." Jantung Ahmad berdebar hebat. Tidak terbayang kalau sampai ibunya Mila tahu bahwa Mila hilang, Ahmad pasti dituntut. Malam itu juga Ahmad harus mendatangi Abah Kuir untuk meminta petunjuk tentang keberadaan Mila. Setibanya di rumah Abah Kuir, Ahmad tidak menjumpai siapapun di dalam rumah panggung itu. Kata penduduk kampung, sudah 1 minggu Abah Kuir pergi entah kemana. Hal seperti itu sudah biasa. Abah Kuir sebagai dukun sakti suka berpergian selama berhari-hari tanpa seorang pun yang tahu ia pergi kemana. Dengan perasaan kesal, Ahmad mendobrak pintu rumah Abah Kuir. Ia menggeledah seluruh ruangan rumah. Ditemukan kertas mencurigakan berserak di atas lantai bambu. Di atas kertas ada sebuah nama yang tertulis menggunakan darah, entah darah apa. Nama itu tidak lain adalah Mila. Ahmad meraih lembaran kertas lain. Di sana tertulis tumbal Gunung Kawi. Ia tidak mengerti apa sebenarnya yang sedang terjadi. Apa hubungannya Mila dengan tumbal Gunung Kawi? Nasib naas menimpa Ahmad. Kasus pembunuhan Pak Budi terbongkar. Ia menjadi tersangka dan terbukti bersalah. Selain itu, kedua orang tua Mila menuntut atas hilangnya Mila. Mereka menuduh kalau Mila juga dibunuh oleh Ahmad. Atas tuduhan itu, ia diseret ke meja hijau. Sebenarnya belum ada bukti kalau Ahmad bersalah atas hilangnya Mila. Berkali-kali Ahmad mengikuti sidang kasus Mila. Selama menjalani persidangan, Ahmad ditahan dalam penjara yang penghuninya sangat padat. Selama di penjara itulah, ia bermimpi bertemu dengan Mila yang meminta tolong padanya. Dalam mimpinya Ahmad melihat Mila menjadi budak setan di Gunung Kawi.
Hal itu sudah disampaikannya saat persidangan, tapi mereka menganggap kalau Ahmad sedang mengada-ngada. Di sebuah siang, Ahmad dijenguk oleh bapaknya Mila. "Kali ini, aku akan bicara baik-baik sama kamu, Mat. Tolong jujur, apakah kau benar-benar membunuh Mila?" "Saya sayang sama Mila, Pak. Mana mungkin saya membunuhnya?" Air mata Ahmad menetes. "Terus di mana anakku sekarang?" "Aku tidak tahu, Pak. Malam itu pas mati lampu, tiba-tiba saja Mila hilang." Sebuah tamparan melayang ke pipi Ahmad. Polisi yang sedang berjaga menghampiri dan meminta Parman agar tenang. "Ampun, Pak," lirik Ahmad. "Katakan di mana anakku." "Saya yakin Mila ada di Gunung Kawi." "Saya ngaku sajalah, Pak. Dulu saya menggunakan pelet jaran goyang agar Mila mau sama saya." "Bajingan." Tidak tahan lagi Parman mendengar pengakuan Ahmad. Sebuah tinju mendarat di pipi kanan Ahmad. Ia terjungkal dari kursinya. 3 polisi yang sedang bertugas di ruang jenguk panik melihat kejadian barusan. Mereka langsung mengamankan Ahmad ke dalam selnya. Beberapa bulan kemudian kasus Mila ditutup. Tidak ada bukti yang kuat kalau Ahmad melakukan pembunuhan terhadap Mila. Tetapi ia tetap dijatuhkan hukuman penjara untuk kasus pembunuhan Pak Budi. Mila dinyatakan sebagai orang hilang dan pihak kepolisian terus berusaha melakukan pencarian. Sementara Ahmad hampir setiap malam didatangi Mila dalam mimpinya. Istrinya itu terus-terusan meminta tolong agar dibebaskan dari perbudakan setan Gunung Kawi. Ahmad berjalan sempoyongan di dalam pasar tradisional yang sepi, melintasi pertokoan yang sudah tutup. Suasana pasar itu remang, hanya ada beberapa lampu 5 watt yang menyinari. Kawanan kucing kampung berlarian kabur karena terusik oleh langkah Ahmad yang tidak teratur. Lengan kanannya menggenggam sebotol bir, wajahnya kumat, rambutnya gondrong berantakan. Kaos hijau polos yang ia pakai mengeluarkan bau apek yang pastinya membuat siapapun akan mual kalau menciumnya. Celana yang Ahmad pakai juga tidak kalah baunya. Itu celana kotor berlambang Juventus yang sudah 1 minggu tidak dicuci. Tidak ada yang baru dari pakaiannya, kecuali sendal jepit yang tadi siang baru ia curi dari masjid. Ahmad baru selesai main judi. Ia kalah telak, bahkan berhutang 1 juta pada rekannya. Uang hasil mencopet tadi siang ludes, digunakan untuk berjudi dan beli bir. Pada awal permainan, Ahmad selalu menang. Namun semakin lama dia malah semakin kalah. Ahmad muntah, terlalu banyak bir yang ia minum. Dari kejauhan terdengar sayup langkah gerombolan orang tergesa mendekat ke arah Ahmad. Ia menoleh ke belakang, kemudian menggelengkan kepala. "Sialan," gumamnya dalam hati. Sebelum beranjak dari karpet judi, Ahmad sempat-sempatnya mencuri uang milik bandar. "Itu dia!" teriak salah seorang dari mereka. Mereka berlari menghampiri Ahmad. Ada 5 orang, masing-masing membawa senjata untuk menghajar si Ahmad. Mereka membawa kayu dan botol bir. Ahmad berusaha lari, tapi langkahnya sempoyongan. Lantas ambruk begitu saja. Lelaki yang kepalanya botak pelontos dan berjaket hitam menjadi orang pertama yang memukul Ahmad dengan botol hingga pecah. Kepala Ahmad berdarah. Ia terkapar tidak berdaya. Melihat Ahmad masih sadar, mereka langsung memukulinya dengan kayu hingga berdebam-debam. Ahmad berteriak sakitan, meminta tolong, tapi tidak ada yang mendengarnya, kecuali kawanan kucing yang sama sekali tidak peduli. Wajahnya bonyok, kaki dan tangannya memar. Ia memuntahkan darah kental. "Mampus kau bajingan," kata salah seorang dari mereka. Setelah dirasa puas, mereka meninggalkan Ahmad yang tergolek tidak berdaya di depan ember toko kelontong. Nafasnya terengah-engah. Wajahnya tidak berubah, penuh benjolan dan luka memar. Bibirnya berdarah. Ahmad yang malang. Setelah 20 tahun bebas dari penjara, ia tidak punya siapa-siapa lagi. Ibunya sudah meninggal. Rumah di kampung ia jual untuk biaya hidupnya di kota. Niatnya ingin memulai hidup baru, tapi ia tidak kunjung dapat pekerjaan hingga menjadi gelandangan seperti itu. Keesokan paginya seseorang mengguyur wajah Ahmad. Seorang emak-emak penjual ikan marah-marah karena banyak darah tercecer di lapaknya. "Woi, bangun gak lu? Woi!"
Ahmad membuka kelopak matanya yang terasa berat. Kepalanya sangat sakit. Sekujur tubuhnya tidak dapat digerakkan. Dua orang lelaki yang juga pedagang di pasar itu menggotong paksa tubuh Ahmad, bukan untuk dibawa ke rumah sakit atau dilaporkan ke polisi. Mereka seperti membuang sampah saja. Tubuh Ahmad diletakkan di halaman belakang pasar yang biasa menjadi tempat pembuangan sampah. Hal itu sudah biasa dilakukan. Banyak orang yang mabuk lalu berkelahi di pasar itu saat malam. Paginya para penjual di pasar itu akan membuangnya di tempat sampah. Ahmad tidak sanggup bangun, ia malah tidur pulas. Sorenya Ahmad kembali tersadar. Tubuhnya mulai bisa dipaksakan berdiri. Tangannya perlahan meraba-raba kantong celana, seakan sedang memeriksa sesuatu yang sangat berharga. Sebuah foto dikeluarkan dari kantong. Itu foto Mila. Ahmad tersenyum. Untungnya foto Mila masih ada. Lelaki malang itu sangat rindu pada Mila. Setelah ia keluar dari penjara, hal pertama yang ia lakukan saat itu adalah pergi ke Gunung Kawi untuk mencari istrinya. Namun Mila tidak ada di sana, dan Ahmad baru menyadari kenapa ia terlalu bodoh sampai-sampai bisa percaya pada sebuah mimpi. Ahmad menarik nafas. Ia membersihkan serpihan sampah yang menempel di bajunya. Entah hari ini dia mau kemana. Langkahnya masih tertatih-tatih. Baru 5 kali melangkah, tubuhnya ambruk lagi. Tidak ada satu orang pun yang peduli pada gelandangan sepertinya. Ahmad coba bangkit lagi. Dan saat itu juga, matanya yang masih bonyok melihat sesosok wanita yang mirip dengan Mila. Wanita itu sedang membeli sayuran di pedagang kaki lima. Ahmad terkejut. Dari pandangan Ahmad, jelas sekali wanita itu adalah Mila. "Istriku," desis Ahmad. Kaki yang terasa sakit ia paksakan untuk melangkah, menghampiri perempuan yang mirip dengan istrinya. Sambil tertatih, Ahmad mendekati perempuan itu, dan benar saja itu memang Mila, istrinya yang selama ini ia cari-cari. Ahmad tidak langsung menyapanya, sedangkan Mila yang terlihat sudah semakin tua masih sibuk memilih sayuran yang akan ia beli. Air mata Ahmad menetes. Ia terharu bisa menemukan istrinya lagi. "Mila," perempuan itu menoleh pada Ahmad. "Dia? Siapa ya?" Anehnya Mila tidak lagi mengenali Ahmad. "Aku Ahmad, suamimu." Mila mengerutkan kening. Ia menganggap kalau lelaki di hadapannya adalah orang gila. Saya nggak kenal sama kamu." Buru-buru Mila mengambil belanjaannya dan beranjak pergi. Ia ketakutan. "Mila, tunggu Mil, ini aku Ahmad, suami kamu." Mila tidak menoleh. Dia tetap berjalan dengan tergesa-gesa. Punggungnya hilang di antara lalu lalang orang. Ahmad mencoba untuk mengejarnya, namun tidak berhasil. Tubuhnya malah ambruk. Orang pasar kembali menggotongnya keluar. Sementara Mila terus berjalan tanpa menoleh. Ia berbelok ke kanan tempat para penjual daging ayam. Di sana ia melihat Daru, suaminya. Buru-buru Mila menghampiri Daru. Wajah Mila ketakutan. "Kamu kenapa?" Lelaki yang rambutnya mulai beruban itu menyentuh kedua pundak Mila. "Ada orang gila ngejar aku tadi." Nafas Mila ngos-ngosan. "Mana?" Daru melongok ke kerumunan orang. Tidak ada orang gila di sana. "Tadi dia ngaku-ngaku kalau dia itu suami aku." Mendengar pernyataan Mila, seketika saja dada Daru seolah ditendang. Ia teringat perkataan Pak Parman, mertuanya. Pak Parman mengingatkan Daru tentang Ahmad yang pernah menjadi suami Mila, dan Daru yakin itu orang gila yang Mila maksud adalah si Ahmad. "Dia di mana?" Mila menunjuk ke arah kiri. "Tadi aku lihat di dekat tukang sayur." "Ya sudah, ayo kita pulang saja." Mereka meninggalkan pasar itu. Sesekali Daru menoleh ke belakang untuk memastikan keberadaan Ahmad. Daru takut kalau Ahmad mengganggu rumah tangganya. Ia sudah memprediksi itu suatu saat si Ahmad pasti datang kembali untuk menemui Mila. Ia tidak akan membiarkan lelaki itu mengusik rumah tangganya. Maka malam itu juga Daru memburu dan menghabisi Ahmad. Ahmad malam itu tengah terbaring di kolong jembatan yang tidak jauh dari pasar tradisional. Perutnya lapar, dari pagi dia belum makan. Tiba-tiba meloncat 3 orang lelaki berbadan besar, membuat Ahmad kaget dan terbangun. Matanya masih terasa sakit. Seorang lelaki berambut gondrong mengangkat tubuh kurus Ahmad.
Ada apa ini?" tanya Ahmad ketakutan. Tanpa basa-basi lagi Ahmad dipukuli. Wajahnya ditonjok dengan kepalan tangan bercincin batu akik, membuat Ahmad muntah darah. Perutnya ditendang. Satu orang lainnya mematahkan kaki Ahmad. Ia berteriak meminta ampun, tapi tidak ada ampun baginya. Daru mengawasinya dari atas. Ia menyorot wajah Ahmad yang sudah babak belur dengan sebuah senter. "Apa salahku bangsat? Siapa kau?" Ahmad berteriak sambil mendongak ke arah Daru. Suara lalu lalang mobil membuat Daru harus mengeraskan suaranya. "Ahmad, aku kira kau sudah mati membusuk di penjara." Kedua tangan Ahmad dicengkram kuat oleh dua orang lelaki. Sengaja mereka berhenti memukulinya agar bisa berbicara dengan Daru. "Siapa kau? Apa salahku bangsat?" "Kau pelet Mila, itu salahmu. Sekarang dia sudah menjadi istriku dan tidak akan kubiarkan kau menghancurkan keluargaku." Ahmad terdiam, nafasnya terengah-engah. Daru menjentikan jarinya, memberikan isyarat agar Ahmad dibunuh. Tiga lelaki itu menarik paksa Ahmad untuk masuk ke sungai yang kotor dan bau. Wajahnya disungkurkan ke dalam air, tubuhnya ngamuk. Tapi ketiga orang itu terlalu kuat. Ahmad kehabisan nafas dan mati begitu saja. "Hanyutkan," kata Daru singkat. Setelah beres, mereka pergi dari sana. Mayat Ahmad mengapung perlahan ke hilir, seperti mayat seekor kucing yang tidak berguna. Orang-orang di pinggiran sungai yang sedang berpacaran tidak menyadari kalau ada mayat yang mengapung melintasi mereka. Jauh dari tempat pembunuhannya, mayat Ahmad tersangkut sebuah dahan pohon tua. Mayat itu tertahan di sana. Seorang gelandangan membuka resleting celananya. Ia hendak kencing di atas pondasi sungai. Tubuhnya bergidik setelah selesai mengeluarkan air kencingnya. Sebelum ia beranjak pergi, matanya sempat menangkap sesuatu yang aneh di permukaan sungai. Ia memincingkan mata, memastikan benda apa yang sedang mengapung di sana. Merasa penasaran, lelaki kurus kering itu turun dari atas pondasi. Kakinya sempat tersandung batu. Ia meringis kesakitan. Pelan-pelan lelaki itu mendekat ke tepi sungai dan terkejut, itu ternyata mayat. Dan tidak lain adalah mayat Ahmad. Lelaki itu menelan ludahnya sendiri, kemudian lari terbirit-birit untuk mencari bantuan. Anehnya saat ia berhasil membawa gerombolan orang untuk mengangkat jenazah, tiba-tiba mayat Ahmad menghilang entah kemana. Mereka memarahi gelandangan itu, menganggap kalau ia sudah gila. Tapi jelas-jelas barusan ada mayat di sana. Gelandangan itu bingung, kemana mayat tersebut? Apakah sudah hanyut? "Kamu dari mana sayang?" Mila berdiri di depan pintu menyambut kedatangan Daru. "Aku ada urusan tadi di luar." "Urusan apa?" "Biasa, teman lama aku ngajakin nongkrong." Mila mengangguk. "Farhan udah tidur?" tanya Daru. "Udah, tadi habis minum obat langsung tidur." Mila beranjak ke dapur. "Mau kubuatkan teh?" tanya Mila. "Boleh." Daru duduk di atas sofa sambil menghela nafas. Ia merasa lega sudah membunuh Ahmad. Suara sendok beradu dengan gelas terdengar dari dapur. Di sana terlihat Mila yang sedang sibuk menyeduh teh. Seketika saja, Daru teringat perjuangannya untuk mendapatkan Mila. Sungguh tidak mudah. Segelas teh disuguhkan. Mereka mengobrol di atas sofa hingga larut malam. Keduanya lalu tertidur di sana. Tengah malam hujan mengguyur sangat deras. Petir berkelebatan. Mila terbangun karena mendengar suara seseorang mengetuk-ngetuk pintu kamar mandi. Ia coba membangunkan Daru, namun tidak bisa. Suaminya itu tidur sangat nyenyak. Terpaksa Mila pergi sendiri untuk memeriksanya. Pintu kamar mandi terbuka sedikit. Perlahan, Mila mendorong pintu tersebut. Di sana ia melihat Farhan, anak lelakinya yang berumur 10 tahun, sedang berdiri membelakangi Mila. "Nak, kamu bangun?" tanya Mila. Farhan tidak menjawab. Mila menghembuskan nafas berat. Ini sudah biasa terjadi pada anaknya. Farhan punya penyakit tidur berjalan. Mila lalu membopong anaknya kembali ke dalam kamar. Kilat berkelebat memancarkan cahaya dari balik jendela kamar. Tubuh Farhan diselimuti. Mila mengeluh selalu mengecup bening Farhan. Saat hendak keluar dari kamar anaknya, terdengar suara sayu. "Mila,
Itu suara parau seorang lelaki memanggilnya dari luar. Segera Mila menghampiri sumber suara tersebut. Ia mengintip dari tirai jendela. Terlihat seorang lelaki sedang berdiri di bawah derasnya hujan. Wajahnya samar, tidak terlihat. Mila. Dan saat Mila membuka pintu, dengan mengejutkan Ahmad sudah berdiri di hadapannya. Wajahnya tersenyum mengerikan. Mila menjerit ketakutan. Beberapa tahun sebelumnya, seperti biasa setiap bulan Parman menjenguk Ahmad di penjara. Ia tidak membawa makanan apapun, melainkan hanya ingin mencari tahu keberadaan Mila. Parman yakin kalau Ahmad membunuh Mila dan mayatnya disembunyikan di suatu tempat. Mereka berdua duduk di ruang jenguk. Siang itu penjara sedang ramai pengunjung. Para penjaga berdiri di setiap sudut. Ada juga yang berkeliling memastikan tidak ada hal yang mencurigakan. Parman menatap tajam wajah Ahmad. Di mana kau sembunyikan Mila? Sudah berkali-kali saya bilang ke Bapak kalau saya tidak menyembunyikan Mila. Tapi saya yakin dia ada di Gunung Kawi. Jawaban yang sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Kali ini Parman coba untuk bersabar. Ia menahan emosinya. Baiklah, Gunung Kawi. Apakah ada ritual lain yang harus aku lakukan? Tanya Parman. Ada, Pak, jawab Ahmad. Apa? Cari bantuan orang pintar. Ahmad menunduk ketakutan. Ia biasa diajar oleh Parman. Tanpa pamit, Parman beranjak dari ruang jenguk. Ia akan mencari orang pintar untuk menemukan Mila. Parman berangkat ke Jawa Timur menggunakan mobil MPV pribadi miliknya. Ia tidak seorang diri. Ada dua orang temannya yang ikut membantu Parman. Mereka adalah Mufti dan Wildan. Merekalah yang memberitahu kalau di Gunung Kawi ada seorang dukun sakti yang bisa membantu Parman. Itu perjalanan yang sangat jauh. Parman benar-benar ingin membuktikan omongan Ahmad. Sayangnya sebelum tiba di Jawa Timur, mereka kemalaman di jalan. Sepanjang perjalanan mereka bergantian mengemudikan mobil. Langit sudah gelap ketika mereka keluar dari jalan tol. Kebetulan bagian Mufti yang mengemudikan mobil, sementara Parman sudah mendengur di kursi belakang. Beberapa saat kemudian mobil mereka memasuki perkebunan pinus. Jalanan lengang, jarang sekali ada mobil yang berpapasan dengan mereka. Mufti melirik GPS, lalu mengangguk. Jalan yang diambil sudah benar. Gunung Kawi hanya tinggal 1 jam lagi dari sana. Parman tergagap bangun. Ia mengusap wajahnya, perutnya keroncongan dari siang belum makan. Dilihatnya dari balik kaca mobil, pohon-pohon pinus berjejer rapi. Ia berdecak kesal. Seharusnya ia berangkat lebih pagi agar tidak kemalaman seperti ini. Gua lapar, ujar Parman. Sama mas, mana gak ada pedagang, timbal Mufti. Pelan-pelan aja, Muf, siapa tahu kita nemu angkringan di depan, kata Wildan. Secara mengejutkan Mufti melihat sebuah warung angkringan di pinggir jalan. Tampaknya seperti warung kopi yang menyediakan mie rebus. Ada 3 orang laki-laki yang sedang mengunjungi angkringan itu. Mereka bertiga berbadan kurus, mengenakan kaos warna coklat yang lusuh dan celana panjang hitam. Sedangkan pemilik angkringan itu adalah seorang wanita muda yang umurnya kisaran 20 tahunan. Tidak ada lampu listrik di sana, hanya ada lilin yang menyinari angkringan. Mobil berhenti, mereka turun, lalu menyerbu warung angkringan. Perut mereka sudah sangat lapar. Tidak sabar rasanya ingin cepat makan, tapi ada yang aneh di sana. 3 orang lelaki yang sedang duduk di kursi panjang terlihat tidak sedang memakan apapun. Mereka hanya duduk terdiam dengan wajah pucat. Begitupun dengan perempuan pemilik angkringan. Ia berdiri memandangi Parman dan teman-temannya dengan tatapan datar. Mbak, ada mie rebus? Tanya Parman yang kemudian duduk di kursi panjang. Perempuan itu tidak menjawab. Mas, kayaknya ada yang gak beres. Mufti mulai curiga. Iya mas, mendingan kita lanjut jalan aja, ajak Wildan. Tanpa menimpali perkataan teman-temannya, Parman beranjak pergi dari angkringan itu. Sesekali ia menoleh ke belakang dan perempuan tadi masih menatapnya dengan datar. Angkringan setan kali itu, decak Mufti. Bus, jangan ngomong sembarangan, timbal Parman. Ada yang aneh saat mereka kembali ke mobil. Jok mobilnya dipenuhi kembang melati. Entah siapa yang menaburkan kembang tersebut. Parman dan kedua temannya mulai panik. Mereka lantas membuang melati tersebut dan langsung tancap gas. Mas,
Lu pernah denger gak? Kalau kita nyari orang hilang karena hal gaib, kita harus masuk ke alam gaib juga. Tiba-tiba Wildan membuka obrolan. Masa sih, Will? Iya mas, saya dengar cerita dari orang-orang. Mas, lihat, apa itu? Mufti yang mengemudikan mobil berteriak panik sambil menunjuk-nunjuk sesuatu di depan. Di depan mobil ada 3 bola api yang tiba-tiba menyambar ke arah kaca mereka. Mereka berteriak. Mufti langsung tancap gas. Ia semakin mempercepat laju mobilnya. Selang beberapa menit akhirnya mereka tiba di Gunung Kawi. Mufti dan Wildan langsung membawa Parman ke Mbak Karyo, seorang dukun sakti. Mereka disambut dengan ramah oleh Mbak Karyo. Rumahnya sangat sederhana. Dindingnya terbuat dari kayu dan lantainya di semen. Tidak ada sofa di rumah itu. Mbak Karyo menggelar tikar dan mempersilahkan mereka duduk di atasnya. Dari pintu dapur muncul Mbok Iba, istri Mbak Karyo yang sudah bungkuk. Langkahnya pelan dan patah-patah. Ia membawa teko kecil berisi air putih dan beberapa gelas bermotif bunga di atas nampan. Mari diminum dulu airnya, kata Mbok Iba dengan logat Jawa yang kental. Ketiga lelaki itu mengangguk ramah. Jadi maksud kedatangan kami kemari untuk meminta bantuan Mbak Karyo. Ini teman saya namanya Mas Parman. Anaknya korban ilmu pelet dan sekarang menghilang, jelas Mufti. Mbak Karyo menghisap rokok kreteknya. Asap mengepul memenuhi wajah yang sudah keriput. Anakmu masih hidup, kata Mbak Karyo singkat. Iya Mbah, kata orang yang pelet anak saya. Sekarang anak saya ada di Gunung Kawi. Sebentar, Mbak Karyo memejamkan mata. Telunjuknya ditempelkan ke kening. Dia ada di alam gaib. Ada dukun yang menumbalkannya. Lalu saya harus bagaimana, Mbah? Kau harus menjemputnya ke alam gaib. Tepat jam 2 dini hari, Parman melakukan ritual mandi kembang untuk masuk ke alam gaib. Ia bertelanjang badan dan hanya mengenakan celana panjang berwarna hitam saja. Kedua temannya menyaksikan ritual itu. Mbah Karyo membaca tembang berbahasa Jawa yang tidak mereka pahami. Sesekali ia mengambil rokoknya, lalu menghisapnya. Asap rokok ditiupkan ke kepala Parman. Ingat Parman, saat kau masuk ke alam gaib dan melihat anakmu di sana, lekas tarik lengannya dan jangan menoleh ke belakang. Baik, Mbah. Dalam sekejap mata Parman menghilang. Kedua temannya terkejut melihat kejadian itu. Apa Mas Parman akan baik-baik saja, Mbah? Tenang saja, dia pasti kembali. Aku akan bantu dari sini. Di alam gaib, Parman mendapati dirinya sedang berdiri di sebuah pasar. Pasar tersebut dijejali orang-orang yang berpakaian seperti pada zaman kerajaan. Perempuannya mengenakan kain batik yang dijadikan tape atau semacam rok. Mereka juga mengenakan baju kebaya jadul. Sementara itu para lelaki menggunakan blangkon dan celana cingkrang warna hitam. Sebagian dari mereka mengenakan baju, tapi ada juga yang bertelanjang badan dan hanya mengenakan celana saja. Mereka semua nyekar alias tanpa alas kaki. Parman celingukan. Apakah ini alam gaib? Kenapa ramai sekali? Hatinya bertanya-tanya. Parman melangkah menuju kerumunan orang. Di sekelilingnya, orang-orang sibuk bertransaksi. Ada yang membeli buah-buahan juga sayuran. Tapi Parman tidak melihat ada anak-anak di sana. Tak lama kemudian terdengar suara gamelan di tabu. Ada iring-iringan manusia muncul di tengah keramaian pasar. Mereka menggotong sebuah saung kecil. Di saung itu ada seorang gadis cantik sedang duduk dengan tenang menyaksikan suasana pasar. Parman terkejut, sebab apa yang dia lihat tidak lain adalah Mila, anaknya sendiri. Mila didandani seperti pengantin Jawa, tapi tatapannya kosong, dengan senyum tipis di bibir. Sesekali ia mengangguk saat orang melemparinya dengan bunga. Mila. Parman berlari mendekati iring-iringan itu. Parman menghampiri arak-arakan itu. Pakaian Mila seperti pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan. Orang-orang pasar terlihat bahagia menyambut kedatangannya. Mereka sesekali melemparkan bunga melati ke arah saung kecil yang ditumpangi Mila. Parman terus merangsek. Ia memaksa tubuhnya untuk menerobos pagar para lelaki yang mengawal arak-arakan. Mila, ini Papa, teriak Parman dari bawah saung. Tubuhnya dihadang 3 lelaki berkulit hitam. Mila. Parman terus berusaha memanggil putrinya,
Tapi tetap saja Mila tidak memperdulikan ayahnya. Arak-arakan itu berhenti. Mila turun dari saung itu melangkah dengan anggun. Ia menghampiri seorang lelaki yang akan menjadi suaminya. Lalu digenggamnya tangan Mila oleh lelaki itu sembari tersenyum. Ia lalu membawa Mila melangkah ke pelaminan. Parman dengan sisa tenaga berlari menerobos kerumunan orang-orang di sana. Ia berhasil meraih anaknya. Ia lalu membopong dan membawa pergi menjauh dari acara pernikahan gaib tersebut. Seperti apa yang dikatakan oleh Mbak Karyo, jangan pernah menoleh ke belakang, dan teruslah lari menjauh. Mila yang ada dalam bopongannya tidak berontak. Wajahnya datar memandangi Parman. Parman tidak mendengar suara orang-orang tadi. Sepertinya mereka tidak mengejar Parman. Tidak lama kemudian, Parman melihat ada sebuah lubang hitam yang berpusar. Tanpa pikir panjang, ia melompat ke dalam lubang tersebut. Angin berembus kencang menerpa tubuhnya. Ia merangkul Mila dengan erat, hingga akhirnya Parman tidak sadarkan diri. Di dalam kamarnya Mbak Karyo bertapa. Ia sedang melakukan negosiasi dengan jin penjaga Gunung Kawi. Jin itu mau membebaskan Mila, tapi dengan sebuah syarat. Kalau kelak Mila punya anak, maka anak pertamanya harus diserahkan kepada kerajaan jin Gunung Kawi. Mbak Karyo mengiyakan syarat tersebut. Ia akan menyampaikannya pada Parman. Mbak Karyo kemudian bangkit dari duduk bersila. Di hadapannya terbaring tubuh Mila dan Parman yang sama-sama tidak sadarkan diri. Bibir Mbak Karyo bergetar merapalkan mantra. Ia kemudian meraih bunga melati dari dalam lemari kayu, lalu menaburkannya di atas tubuh mereka berdua. Keesokan harinya, Parman dan Mila bangun. Lelaki itu langsung memeluk anaknya sambil menangis. "Papa senang kamu selamat, nak." Mila yang dipeluk diam saja, tatapannya kosong. "Papa janji tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kamu lagi." Atas saran Mbak Karyo, Parman memandikan Mila dengan kembang melati sebelum pulang. Tujuannya agar demit yang masih menempel dalam tubuh Mila bisa pergi. Setelah selesai, Parman mohon pamit. Ia juga menyerahkan amplop berisi uang sebagai imbalan untuk Mbak Karyo. Tapi Mbak Karyo menolaknya. "Kau simpan saja uangnya," kata Mbak Karyo. "Aku ikhlas, Mbah. Tolong terima sebagai ucapan terima kasihku." "Tidak usah. Ada satu hal yang harus kau tahu." "Apa itu, Mbah?" "Mila tidak kembali dengan cuma-cuma. Ada imbalan gaib yang mereka minta." Mendengar itu Parman terkejut. Imbalan apa, Mbah?" "Kelak kalau Mila menikah, maka anak pertamanya akan dijemput oleh jin Gunung Kawi." Parman terdiam, sementara Wildan dan Mufti terkejut mendengar imbalan itu. "Baik, Mbah." Parman tidak ada pilihan selain mengiyakannya. "Aku minta satu hal, Mbah. Kalau nanti ada seseorang yang mencari Mila di gunung ini, jangan katakan kalau Mila sudah ditemukan. Orang yang akan mencari Mila itu adalah pelaku pelet. Dia yang menghancurkan hidup anak saya, Mbah." Mbak Karyo mengiyakan. Mereka kemudian pamit. Berkali-kali Parman mengucapkan terima kasih. 1 bulan setelah Mila ditemukan, tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut Mila. Ia tidak mau bicara, seperti orang yang baru mengalami kejadian menakutkan dalam hidupnya. Setiap hari ia hanya melamun saja di dalam kamar. Bahkan untuk ganti pakaian pun harus dibantu oleh ibunya. Kedua orang tua Mila pun khawatir dengan keadaan putrinya. Mereka lantas membawa Mila untuk cek ke dokter kejiwaan. Betapa terkejutnya mereka setelah mendengar penjelasan dokter kalau Mila mengalami sakit jiwa. "Sebaiknya titipkan Mila ke rumah sakit jiwa, Pak. Di sana dia akan mendapatkan terapi yang kemungkinan bisa menyembuhkan Mila," kata dokter dengan wajah prihatin. Mila duduk memeluk dengkul di sebuah kamar. Tatapannya kosong. Wajahnya datar. Ia mengenakan baju tidur warna merah jambu bermotif Hello Kitty. Kamar Mila dipasangi teralis besi seperti penjara. Orang gila berlalu lalang di depan kamar Mila. Ada yang tertawa tanpa sebab. Ada yang menangis terus-terusan. Ada yang hanya melamun saja tanpa sebab. Begitulah pemandangan yang dapat dilihat dari dalam teralis besi kamar Mila. Sudah 1 minggu Mila dirawat. Belum ada tanda-tanda yang menunjukkan kalau ia akan sembuh. Mbak Parti, seorang perawat, membuka teralis. Ia membawa semangkuk bubur ayam. Seperti biasa, setiap pagi Mbak Parti menyuapi Mila. Ia duduk di samping Mila, lalu tersenyum.
"Pagi Mila, lihat Mbak bawa apa? Kita sarapan dulu yuk," kata Mbak Parti. Mila tidak menjawab, tapi ia membuka mulutnya saat Mbak Parti menyuapi bubur. Sesaat kemudian terlihat Parman datang bersama istrinya dan seorang lelaki yang tidak lain adalah Daru. Parman sudah berkonsultasi kembali pada Mbak Karyo tentang keadaan Mila. Dukun sakti itu mengatakan kalau Mila ingin sembuh, ia harus dinikahkan. "Mbak, kami akan membawa Mila pulang saja," kata Parman. Ia duduk di sebelah kanan Mila. "Kami tidak tega, Mila jauh dari kami, Mbak," kata ibunya Mila. Mereka sudah mengurus administrasi kepulangan Mila. Kedua orang tua Mila sudah bulat akan menikahkan anaknya dengan seorang lelaki bernama Daru. Daru ini adalah lelaki bayaran Parman. Ia dibayar agar mau menikah dengan Mila. Parman yakin kalau arahan Mbak Karyo tidak akan pernah salah. Kakek itu sekarang sudah menjadi guru spiritual Parman. Ia akan manut apapun yang dikatakan Mbak Karyo agar Mila kembali sembuh. Pernikahan digelar secara tertutup di rumah Parman. Mila tidak didandani layaknya pengantin. Ia masih menggunakan baju tidur. Tatapan wajahnya tetap kosong dan datar. Setelah Mila sembuh, rencananya Daru akan menceraikan Mila. Selama pernikahan itu tidak sekalipun Daru menyetubuhi Mila. Tidak ada niatan sedikit pun dalam dirinya untuk melakukan itu. Dia hanya ingin melakukan tugasnya dengan baik. Setelah itu, pergi dari rumah Parman. Apa yang dikatakan Mbak Karyo benar-benar terbukti. Seminggu setelah pernikahan itu, Mila mulai bicara. Orang pertama yang mendengarnya adalah Daru, suaminya sendiri. Setiap hari Daru merawat Mila dengan baik. Dia yang menyuapi makanan, memandikan dan bahkan mendandani Mila. "Terima kasih," ucap Mila saat Daru selesai menyuapinya bubur. Tatapan Mila kini tidak kosong lagi. Ia menatap Daru dengan mata sayunya. Sontak saja Daru senang karena Mila sudah mulai bisa bicara. Semakin hari keadaan Mila semakin membaik. Perempuan itu sudah tidak ingat lagi pada Ahmad. Ia sekarang malah jatuh cinta pada Daru, lelaki bayaran ayahnya. Begitupun Daru, mungkin karena setiap hari merawat Mila, cinta mulai tumbuh di hatinya. Ia meminta pada Parman agar pernikahan ini dilanjutkan. Ia berjanji akan merawat dan menjaga Mila dengan sepenuh hati. Awalnya Parman ragu, tapi ia khawatir kalau Mila dibiarkan sendiri, dia akan kena sakit jiwa lagi. Mila jatuh pingsan saat mendapati seorang lelaki berdiri di hadapannya dengan wajah mengerikan. Lelaki itu tidak lain adalah roh Ahmad yang gentayangan. Ia belum selesai. Telah banyak penderitaan yang ia alami selama ini, dan ia sekarang akan menuntut balas dan merebut istrinya kembali. Daru bangun. Ia panik saat melihat Mila tergolek tidak sadarkan diri di lantai. Hujan masih sangat deras. Percikan airnya menerpa wajah Daru. Pintu rumahnya terbuka. Tidak ada siapa-siapa di sana. Ia kemudian membopong istrinya masuk ke dalam kamar. Setelah itu ia keluar kamar dan menutup pintu rumah. Ia menengok sekeliling halaman sebelum menutup pintu. Tetap tidak ada siapa-siapa di sana. Daru tidak melihat kalau roh Ahmad sudah ada di dalam rumahnya. Padahal Ahmad berdiri di pojokan memandangi Daru dengan penuh amarah. Tujuan Ahmad hanya satu, membunuh Mila. Istrinya itu harus ikut ke alam gaib bersamanya. Maka malam itu juga, ia masuk ke dalam tubuh Mila yang sedang tidak sadarkan diri di atas tempat tidurnya. "Sayang, kamu udah sadar?" tanya Daru. Terlihat Mila duduk di atas tempat tidurnya. Ia tertunduk. "Sayang." Mila tidak menjawab. Ia turun dari tempat tidur, lalu melangkah ke dinding kamarnya. Bertubi-tubi, Mila membenturkan kepalanya ke dinding dengan sangat keras. Kepalanya terluka dan mengeluarkan darah. Darah itu juga sebagian menempel di dinding. "Mila, apa-apaan kamu?" Daru mencoba menahan tubuh istrinya, tapi Mila malah mengamuk. Kedua bola matanya merah. Daru membanting tubuh istrinya ke atas tempat tidur. Ia lalu menahannya sekuat tenaga. Perlahan Mila lemas, matanya sayup kemudian terkatuk. "Kita sudah kehilangan anak pertama kita. Aku tidak mau kehilangan kamu, sayang," kata Daru. "Ada apa, Pak?" Farhan muncul di mulut pintu sambil mengucek matanya yang masih menahan kantuk.
Farhan terkejut melihat darah di dinding. Parman duduk di ruang tamu, sementara Daru, ia menjelaskan apa yang terjadi dengan Mila semalam. Ia yakin kalau Roh Ahmad datang lagi untuk balas dendam. Aku membunuh Ahmad, Pak. Sudah gila kau, Daru. Kau kemanakan mayatnya? Tanya Parman. Ia terkejut mendengar penjelasan Daru. Aku hanyutkan ke sungai. Parman bergeming. Ia terlihat sedang berpikir. Roh Ahmad pasti akan mengejar-ngejar Mila, ujar Parman. Bakaryo, dia pasti bisa mengatasi Roh Ahmad. Bakaryo sudah lama meninggal, jawab Parman singkat. Mau tidak mau, kita harus cari dukun lagi. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba terdengar suara kursi kayu yang bergesekan dengan lantai dari dalam kamar Mila. Buru-buru Daru menengoknya. Di sana terlihat Mila sedang membuat simpul dari sebuah syal untuk gantung diri. Parman langsung loncat menerjang tubuh Mila. Ia segera menahan tubuh Mila agar tidak melakukan perbuatan nekat. Bangsat kau Ahmad, keluar dari tubuh anakku. Mila mengamuk. Ia bahkan menggigit lengannya sendiri hingga berdarah. Ia juga mencakar wajahnya sendiri. Gurat-gurat merah bekas cakaran muncul dan mengeluarkan sedikit darah. Daru, ambilkan tali, pinta Parman. Bergegas Daru mengambil tali dari dapur. Kedua kaki dan tangan Mila diikat. Sementara itu Mila tidak henti berteriak dan mengamuk. Keluar kau, Ahmad bangsat, hadapi aku. Daru naik pitam. Tidak lama kemudian Parman dan Daru terpental seperti ada angin kencang yang menerjang tubuh mereka. Tali yang mengikat Mila pun putus. Mila perlahan bangkit lalu melangkah mendekati mereka berdua. Daru dan Parman mulai ketakutan. Mila yang sedang dirasuki Ahmad semakin mendekat ke arah mereka berdua. Sebuah pisau dari dapur tiba-tiba melayang. Pisau tersebut meluncur ke wajah Daru dan menusuk tepat di bagian mata kanannya. Darah mulai keluar dan sekejap mengalir deras ke lantai. Parman berteriak. Ia merasa ngeri melihat kejadian itu. Pisau yang menancap di wajah Daru perlahan bergerak. Pisau itu tercabut dengan sendirinya lalu melayang seperti hendak menghantam Parman. Namun, sesaat sebelum pisau itu melesat, Mbok Kartika muncul. Ia adalah pembantu rumah Parman yang baru saja kembali dari kampung. Mbok Kartika terkejut dengan apa yang dilihatnya. Bibirnya kemudian bergetar merapalkan mantra. Pisau yang hampir saja membunuh Parman seketika terjatuh. Mila menoleh ke perempuan tua itu. Ia kemudian berlari menghampirinya. Leher Mbok Kartika dicekik sekuat tenaga. Namun Mbok Kartika tetap tenang. Matanya mulai terpejam. Bibirnya tidak henti membaca mantra dalam bahasa Jawa. Seketika Mila merasa tubuhnya panas seperti dibakar. Ia jatuh ke lantai seperti cacing kepanasan sambil berteriak minta ampun. Suara yang keluar bukanlah suara Mila, melainkan suara Ahmad. Parman tidak menyangka kalau asisten rumah tangga Daru itu sakti juga. Mbok Kartika mendekati Mila yang masih kesakitan. Telapak tangannya diletakkan di atas kening Mila. Keluar sampean dari tubuh ini. Ampun, panas, ampun. Dengan sekali hentakan tangan, Ahmad keluar dari tubuh Mila. Tubuh Mila lunglai dan ambruk ke lantai. Ia kemudian dibopong oleh Parman ke tempat tidur, sementara Daru tewas dengan mengenaskan. 2 hari semenjak kejadian mengerikan itu, Mila dirawat di rumah sakit. Ia terbaring tidak sadarkan diri. Selang infus dipasang di lengan kanannya. Satira, ibunya Mila, setiap hari menangisi anaknya di tepi tempat tidur. Ia tidak menyangka begitu banyak cobaan yang dialami anaknya. Kita harus mengadakan ritual, kata Mbok Kartika yang beberapa hari ini ikut mengurus Mila. Lakukan, Mbok. Asalkan anak saya selamat, pinta Parman. Saya bisa merasakan kalau Roh Ahmad masih ada di sini. Jangan biarkan dia mengganggu anak saya lagi, Mbok, tambah Satira. Jangan khawatir, Pak. Dengan ritual ini, Roh Ahmad tidak akan pernah lagi mengganggu anak Bapak. Tapi sebelum melakukannya, saya harus mempersiapkan sesajen terlebih dahulu. Mbok butuh apa? Nanti saya akan carikan, kata Parman. Harus saya yang menyiapkan. Ada mantra yang harus dirapalkan saat membeli sesajen itu. Parman merogoh kantong celananya. Ia mengeluarkan lembaran uang berwarna merah
sejumlah 1 juta rupiah. Ia lalu menyerahkannya kepada Mbok Kartika. "Ini Mbok, sekalian cari sesajen itu, segera lakukan ritualnya." Mbok Kartika hanya mengambil 300.000. "Segini sudah cukup, Pak." Sebuah jimat yang dibungkus dengan kain berwarna hitam diserahkan pada Parman. "Selipkan jimat ini di bawah bantal Mila agar ia terlindung dari roh Ahmad selama saya pergi." Parman mengangguk. "Mbok, terima kasih sudah berbaik hati kepada keluarga kami." Satira menyentuh lengan Mbok. "Tolong menolong memang sudah jadi kewajiban kita sebagai manusia." Mbok Kartika membalasnya dengan senyum. Kemudian ia bergegas pergi dari ruangan itu. Jimat pemberian Mbok Kartika diselipkan di bawah bantal Mila. Parman kemudian mengelus kening anaknya yang sedang tergolek tidak berdaya itu. Tengah malam Mbok Kartika belum juga datang. Parman dan Satira tertidur di tepi ranjang Mila. Dari kolong ranjang Mila ada darah mengalir hingga menyentuh kaki Parman. Parman terbangun karena merasa ada sesuatu yang membasahi kakinya. Dan saat ia tengok ke kolong, kedua mata Parman terbelalak. Ia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Itu sangat mengerikan sekaligus menjijikan. Di kolong ranjang Mila ada kepala Ahmad. Matanya melotot, mulutnya menganga lebar sambil mengeluarkan darah. Parman lalu mengguncangkan tubuh istrinya. Satira bangun dengan mata yang masih terlihat mengantuk. "Ada apa, Pak?" Ahmad ada di kolong ranjang Mila." "Ah?" Satira menengok ke kolong ranjang, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. "Mana, Pak? Nggak ada kok." Napas Parman turun naik. Ia coba tengok kembali ke kolong ranjang, dan benar saja tidak ada siapa-siapa di sana. "Tadi ada kepala Ahmad dan darah di sini, Mah." "Ah, Papa mimpi kali. Selama ada jimat dari Mbok, Ahmad tidak akan berani ganggu Mila, Pak." Selang beberapa saat Mbok Kartika datang. Ia membawa 1 sisir pisang mentah, kembang 7 rupa, kemenyan, telur ayam kampung, dan segulung rambut wanita. Entah dari mana dia mendapatkan semua itu. "Syukurlah Mbok datang," kata Parman. "Silakan, Mbok." Satira beranjak dari tempat duduknya. Maksudnya ingin memberikan tempat duduk itu pada si Mbok. "Maaf, harus menunggu lama. Tadi saya ngurus Farhan dulu sampai dia tidur. Saya duduk di lantai saja." Mbok Kartika meletakkan semua alat ritualnya di lantai. "Oh, iya tidak apa-apa. Farhan baik-baik saja kan?" tanya Parman. "Iya, tadi dia mau ikut ke sini, tapi saya larang karena besok Farhan harus sekolah. Dia masih kelihatan sedih kehilangan ayahnya." "Kami akan urus Farhan, Mbok. Lambat laun dia pasti mengikhlaskan kepergian ayahnya," timpal Satira. Si Mbok tersenyum. Ia kemudian memulai ritual. Satira dan Parman menjauh darinya. Mereka berdiri di pojok sambil memperhatikan ritual yang dilakukan si Mbok. Ia membakar kemenyan. Asap mengepul, aromanya menusuk hidung. Mata si Mbok terpejam, bibirnya kumat kamit. Ranjang Mila bergetar, seperti ada sesuatu yang mengguncangkannya. Satira, ibunya Mila, sempat panik dan hendak menghampiri anaknya. Tapi Parman menahan. "Biarkan Mbok Kartika menyelesaikan ritualnya," bisik Parman. Walau Satira menampakkan wajah khawatir, ia manut pada suaminya. Dari kolong ranjang Mila tiba-tiba muncul tubuh Ahmad seperti sulur-sulur mie. Tubuhnya panjang terjulur hingga 2 meter. Parman menutup mata istrinya. Ia tidak mau Satira melihat kejadian mengerikan itu. Tidak lama, tubuh Ahmad seperti mencair, lalu hilang begitu saja. Si Mbok membuka matanya. Ia menadahkan kedua telapak tangan ke langit. Mulutnya dibuka lebar. Tangan kanannya dimasukkan ke dalam mulut, seperti sedang mencomot sesuatu. Lalu ditariknya seutas benang warna hitam dari dalam tenggorokannya. Parman terkejut melihat benang yang keluar dari mulut Mbok Kartika. Benang itu terus terjulur dan putus. Panjangnya mungkin saja 1 meter. Si Mbok mengelap benang itu dengan ujung bajunya karena penuh dengan lendir. Ia kemudian bangkit dari duduknya, lalu memakaikan benang itu di pinggang Mila. "Roh Ahmad tidak akan berani mengganggu Mila selama benang ini masih melingkar di pinggangnya," ucap Mbok Kartika sambil tersenyum. "Terima kasih banyak, Mbok.
Saya akan pastikan benang itu tidak akan lepas dari pinggang Mila. Selang beberapa saat tangan Mila bergerak. Matanya perlahan terbuka. Ia memaksakan tubuhnya untuk bangun. Daru, panggil Mila. Kedua orang tuanya menangis lalu memeluk Mila. Mereka belum siap menceritakan apa yang terjadi pada suaminya itu. 2 bulan kemudian, semua berubah. Mila sudah ikhlas dengan kepergian Daru. Roh Ahmad juga tidak pernah mendatangi Mila lagi. Tidak terpikir oleh Mila untuk menikah lagi. Ia ingin fokus mengurus anaknya. Atau bahkan Mila tidak akan pernah menikah lagi dengan siapapun. Kehidupannya saat ini sudah cukup bahagia. Seperti sore itu, ia mengajak anaknya untuk piknik ke kolam renang. Kebetulan kolam renang itu sedang ramai pengunjung. Mereka datang bersama sanak keluarga, pasangan, atau bersama teman-teman. Mila hanya datang berdua dengan anaknya. Mereka asik bermain air di kolam yang dalamnya sedada Mila. Farhan berenang menggunakan balon karet. Sesekali menjauh lalu mendekat lagi ke ibunya. "Ibu, itu apa?" Farhan menunjuk ke arah belakang Mila. Mila menoleh ke sebuah benang warna hitam mengambang di permukaan air. Ia terkejut dan panik. Dengan terburu-buru, ia berenang hendak meraih benang tersebut. Namun dari dalam air, wajah Ahmad yang pucat muncul. Ia tersenyum mengerikan. Ditariknya kaki Mila ke dalam air. Mila meronta-ronta. Farhan berteriak minta tolong. Sayangnya terlambat. Mila kehabisan nafas. Ia tewas mengambang di permukaan kolam renang. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.